Kenapa ada 10 segala? Ini bunuh diri, mogok makan, nggak mau makan mungkin dari pagi ya nggak makan, siang nggak makan, malam nggak makan, besoknya lagi sampai beberapa hari. Nah, ibunya mengancam, kalau engkau masih melayang juga, karena aku tidak mau keluar dari Islam. Ya, artinya yang sangat beliau cintai di muka bumi ini adalah ibunya, tapi terhadap Islam lebih cinta lagi. Ya, maka tidak tawaf wada kan tawaf perpisahan, pisah dari Mekah, pisah dari Masjidil Haram. Oleh karena itu, kalau antum masih sholat di Masjidil Haram, jangan tawaf wada dulu. Haji ini ya, khusus haji. Umroh yang wajib tidak ada. Ini Rasul tidak bertemu lagi dengan kaum muslimin dalam jumlah segitu banyak. Kan diriwayatkan 100.000 lebih. Hari itu tentu jumlah yang luar biasa, 100.000. Ya. Kalau sekarang ya satu negara aja kurang, ya kan? Indonesia saja kan beberapa ratus ribu. Tapi ya begitu. Sekarang ini muslim luar biasa, diem semua, menyaksikan puluhan ribu kaum muslimin, anak-anak wanita dibantai habis-habisan oleh Yahudi. Haji wada ini haji terakhir Nabi SAW, sekaligus haji pertama Nabi dan haji terakhir Nabi. Karena Nabi seumur hidup pergi haji cuman satu kali. Yeah. Bukan berarti kita disuruh satu kali, nggak boleh 2 kali, 3 kali, nggak. Kan banyak riwayat yang menyatakan pahala besar pergi haji. Haji rukun Islam ya sekali, selebihnya afdoliyah, pahala besar tapi tidak wajib. Min wajain istadda bi, waktu itu aku sakit keras, lalu aku dijenguk oleh Nabi, ditengok oleh Nabi SAW. Salah satu akhlak Nabi adalah menjenguk orang sakit. Keutamaan besar menjenguk orang sakit. Mungkin antum pernah dengar riwayat bahwa kelak Allah akan berbicara kepada antum misalnya, ya fulan, kenapa dulu aku sakit engkau nggak jenguk aku? Kenapa dulu aku lapar engkau nggak kasih aku makan? Dijawab oleh antum misalnya, ya Allah, engkau Rabbul Alamin, mana mungkin engkau lapar, engkau sakit? Allah menjawab, dulu kamu tahu saudaramu ada yang sakit, kamu ada waktu, nggak terlalu jauh, ada kendaraan, tapi engkau tidak menjenguk. Itu seolah engkau biarkan aku sedang sakit, tidak menjenguk. Dulu engkau tahu ada saudaramu yang kelaparan gak bisa makan, engkau bisa bantu, tapi engkau diem saja gak mau bantu. Itu seolah engkau membiarkan aku kelaparan. Kayak apa rasanya coba? Kalau kita yang ditanya seperti itu kayak apa, ya? Maka bismillah, kalau kita dengar saudara kita ada yang sakit, apalagi kelaparan, jangan diam, ya. Fakultu, ketika Nabi menjenguk aku itu, aku berkata, ya Rasulullah, inni qad balagha bi minal waja'i ma tara. Ya Rasul, sebagaimana yang kau lihat, aku sakit, lumayan keras sakitnya, parah gitu ya. Wa ana dzu malin, dan aku termasuk orang yang punya harta. Sa'ad bin Waqqas walaupun tidak sekaya Abu Bakar, Utsman, tapi termasuk kaya raya, ya. Dan aku sakit. Orang sakit itu kalau tidak sembuh apa? Orang sakit itu kalau tidak sembuh apa? Mati, ya. Maka ketika kita sakit, kita mesti siap dua-duanya. Sembuh siap, alhamdulillah. Tidak sembuh siap, mati. Maka tidak pantas kita sakit nonton TV, sakit
nonton aurat, nonton film, ya. Sakit karena ada dua kemungkinan. Maka yang pantas adalah zikir, wirid, baca Al-Quran, istighfar, begitu. Kalau kita sakit. Wala yarithuni illa ibnatun li, dan tidak ada yang mewarisi hartaku yang lumayan banyak ini ya Rasulullah kecuali seorang anak perempuan. Seorang anak perempuan. Jadi ahli waris Sa'ad bin Abi Waqqas waktu itu cuma satu, yaitu seorang anak perempuan. Apakah dengan demikian seluruh harta Sa'ad bin Abi Waqqas jatuh kepada anak perempuan yang satu ini? Betul? Kalau Sa'ad bin Abi Waqqas mati, betul? Tidak. Kalau hukum kita seperti itu ya, hukum dunia seperti itu ya, siapa lagi orang ahli waris tunggal? Itu. Dalam Islam tidak, kecuali anak laki-laki. Anak laki-laki itu apa istilahnya? Asobah, menghabisi sisa. Adapun perempuan tidak menghabisi sisa, dia tidak lebih dari setengah. Kalau anak perempuan 2, anak perempuan 3 dan seterusnya 2/3. Sisanya mana? Baitul Mal. Fakir miskin kalau kita sekarang. Ya, saya kira hukum waris seperti ini sudah ditinggalkan oleh kaum muslim. Kaum muslim nggak pakai lagi. Walil rijali mislu hadzil unsayain, warisan bagi anak laki-laki 2 kali lipat dari anak perempuan, ini pun jarang dipakai. Ya, apa yang disabdakan oleh Nabi 1400 tahun yang lalu sedang kita saksikan hari ini. Apa? Yang pertama kali ditinggalkan oleh kaum muslimin adalah waris. Kaum muslimin masih sholat, banyak yang pakai jilbab, haji, bahkan umrah setahun bisa 2 kali 3 kali, baca Al-Quran fasih dan seterusnya. Begitu bagi waris udah nggak pakai cara Allah dan Rasulnya lagi, cara ngarang ya. Nah, daripada hartaku terlalu banyak ya Rasul, bolehkah aku bersedekah? Gitu ya. Afa atasaddaqu bi thulutsai mali, bolehkah aku bersedekah 2/3 dari hartaku? Ini agak aneh nih, sedekah kok pakai nanya ya. Dan anehnya Nabi menjawab, lah, nggak boleh. Nggak boleh. Masa sedekah nggak boleh? Dan betul nggak boleh. Dari sini kita tahu bahwa Rasul faham maksud Sa'ad bin Abi Waqqas, bahwa yang dimaksud sedekah di sini adalah apa? Iya, wasiat. Artinya begini ya Rasul, daripada hartaku terlalu banyak untuk anak perempuanku, nah 2/3-nya aku wasiatkan, mungkin untuk fakir, miskin, kalau kita sekarang buat masjid, buat yayasan, buat pesantren gitu ya. 2/3. Jadi untuk anakku karena perempuan udahlah 1/3 aja. Atau 1/3 juga harus setengah dari itu kan cuman tadi kan setengah. Lah, nggak boleh di sini. Kebanyakan apa kedikitan? Kebanyakan. Sa'ad bin Abi Waqqas sadar kebanyakan nggak boleh wasiat 2/3, maka Sa'ad menurunkan fasatru ya Rasulullah, kalau begitu separuh saja, aku wasiatkan separuh hartaku ya Rasul. Nabi menjawab, lah, tidak boleh. Sa'ad bin Abi Waqqas menurunkan lagi fathuluthu ya Rasulullah, bagaimana kalau 1/3 ya Rasul? 1/3 ya Rasul? Nabi menjawab, as-thuluth wa thuluthu katsir au kabir. Ya boleh 1/3. 1/3 itu sudah banyak, sudah besar. Perawi ragu apakah Nabi menyebut katsir atau kabir. Maksudnya sama. Inilah kejujuran para perawi ya. Jadi kalau ragu, betul-betul dua-duanya dibawakan. Tidak seperti kita main tembak saja. Perawi itu, hadis itu sangat-sangat takut dosa.
Maka kalau ragu, ya dibawakan dua-duanya, katsir apa kabir. Ya. Dari sini kita tahu bahwa waktu itu Sa'ad bin Abi Waqqas sudah tidak punya ayah, sudah tidak punya ibu, sudah tidak punya istri. Ya, karena 5 orang ini pasti dapat waris. Apapun kasusnya, keadaannya, ketika seseorang meninggal, 5 orang ini pasti dapat waris. Siapa? Anak, ayah, ibu, istri, atau suami kalau yang meninggal perempuan. Ya, ayah, ibu, suami, istri, anak, ini pasti dapat, nggak mungkin nggak. Adapun cucu bisa dapat bisa tidak, tergantung ada anak yang masih hidup apa tidak. Anaknya 7 udah mati semua, cucu dapat. Kalau masih ada yang hidup 1 aja, cucu nggak dapat, terhalang. Cucu terhalang oleh anak. Begitu pula kakek, nenek, buyut ke atas terhalang oleh ayah atau ibu. Ya, saudara tergantung. Si mayat punya anak laki-laki apa tidak. Kalau punya anak laki-laki, saudara nggak dapat. Kalau nggak punya anak laki-laki, saudara dapat. Misalnya anak saya perempuan semua atau nggak punya anak, saya meninggal, kakak saya, adik saya dapat warisan dari harta saya. Tapi kalau saya punya anak laki-laki 1 saja, maka abang saya, adik-adik saya nggak dapat. Paham ya? Saudara terhalang oleh anak laki-laki, bukan terhalang oleh anak laki-laki. Kalau cucu terhalang oleh anak, bukan anak laki-laki, anak. Innaka antadara warasataka agniya, engkau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan cukup, kaya, meninggalkan harta, itu khairum min antadarahum alatan, jauh lebih baik daripada engkau tinggalkan ahli warismu, anak-anakmu dalam keadaan alatan, miskin, fakir, keleleran, kelaparan. Yatakaffafunan nas, minta-minta kepada orang lain, merepotkan orang lain gitu. Jadi jangan senang kita kalau istri kita, anak kita yang mestinya tanggungan kita ditanggung oleh orang lain. Kita nggak boleh senang, ya. Kita malu, kita prihatin, ya. Karena anak istri adalah tanggung jawab kita, nafkahnya, dan apa satu lagi, dan akhiratnya. Jangan dikira nafkah dunia doang, akhirat juga kita tanggung jawab. Istri kita nggak sholat, anak kita berbuat maksiat, kita diam saja, dosa nggak kita? Dosa. Ya? Anak-anak nggak pada sholat, istri buka aurat, nggak mau pakai jilbab, kita diam saja, dosa kah? Dosa. Beda dengan istri, ya. Suaminya mabuk, suaminya jarang sholat, suaminya berbuat maksiat, istrinya diem. Istri dosa nggak? Dosa nggak? Dosa nggak? Enggak. Mana dalil? Contoh besarnya siapa? Asia itu suaminya maksiat, nggak ada kayaknya di Indonesia ini yang maksiatnya kayak suaminya Asia, ya. Sedunia barangkali, ya, yang ngaku Tuhan dan disembah. Asia dia nggak berbuat apa-apa, nggak nasehatin, nggak apa. Bang, tobat bang, nggak usah ngaku Tuhan bang, abang bukan Tuhan. Nggak ada riwayat seperti itu, ya. Tapi Asia memohon kepada Allah supaya dibikinkan rumah istana di surga dan dikabulkan oleh Allah, ya. Ini luar biasa. Bahkan Asia termasuk satu di antara 4 apa? Khairun nisa, sebaik-baik wanita di muka bumi ada 4. Salah satunya Asia.
Aisyah malah nggak masuk. Fatimah masuk, Khadijah masuk, Aisyah malah nggak masuk. Luar biasa ini. Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtagi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha. Setiap kali engkau nafkahkan karena Allah, nafkah yang dimaksud adalah kita keluarkan, ya. Kita keluarkan dari dompet kita, kita keluarkan dari saldo kita, kita keluarkan dari saku baju kita, insya Allah dapat pahala. Hatta ma taj'alu fi imra'atik, walaupun yang engkau suapkan ke mulut istrimu, ya, dalam hal senang-senang, ya, bermesraan, kemudian romantis dalam rumah tangga, itu ada pahala seperti itu, ya. Gimana ke fakir, miskin, dan seterusnya. Istri kan itu dalam keadaan, tapi semuanya dilakukan karena Allah, karena kita iman. Insya Allah dapat pahala. Luar biasa murahnya Allah di sini, ya. Bahkan mungkin antum pernah dengar, ya Rasul, 1 dirham untuk fakir, 1 dirham untuk miskin, 1 dirham untuk yatim, 1 dirham untuk istri. Mana yang pahalanya paling besar? Nabi menjawab, untuk istri. Gitu. Karena kita memberikan bantuan kepada fakir, miskin, yatim, orang kelaparan, dan seterusnya, wajib apa tidak? Tidak. Kalau toh wajib, fardu kifayah. Adapun kita memberi nafkah kepada istri, wajib apa tidak? Wajib. Wajib, ya. Dan yang paling tidak bakhil kepada pelit adalah, kepada istri adalah, tidak bakhil tidak pelit adalah Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para sahabat, ya. Maka kalau ada di antara kita yang masih bakhil, masih pelit terhadap istri, wajib bertaubat, ya. Bahkan istri boleh apa? Abu Sufyan, istrinya Abu Sufyan, Hindun, istri boleh apa? Boleh ngambil sendiri, ya. Istilah kasarnya nyolong lah, istilah kasarnya nyolong. Uang, ya Rasul, uang harta Abu Sufyan aku ambil tanpa sepengetahuan Abu Sufyan. Istilah kasarnya nyolong, kan? Kenapa? Karena Abu Sufyan bakhil, tidak memberikan nafkah yang cukup kepada aku dan anak-anakku. Nabi menjawab, boleh. Nabi menjawab, boleh, ya. Karena memang hak istri untuk dicukupi, gitu, ya, sesuai dengan kemampuan suami tentunya. Suami sanggup membelikan motor, ya silahkan. Sanggup membelikan mobil, kenapa tidak? Sanggup membelikan rumah, ya kenapa tidak? Nggak sanggup, cuman bisa mengontrakkan, ya memang segitu kesanggupannya, gitu, ya. Bagaimana keluarga istri? Ya, berbuat baik. Bukan cuma kepada keluarga kita, keluarga istri berbuat baik, ya. Menyenangkan istri, tentu istri kita akan senang kalau kita kasih bantuan kepada ibunya, ayahnya, pamannya, bibinya, sepupunya, gitu, kan. Ya, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas ini ketakutan, takut jangan-jangan aku mati di Mekah. Mati di Mekah, tentu kubur di Mekah, karena seluruh sahabat ingin dikubur di Madinah, ya. Mereka faham bahwa Rasulullah akan meninggal di Madinah, maka para sahabat itu ingin sekali satu kota dengan Nabi, kuburannya, gitu, ya. Nah, dari sini keluar hukum bahwa dimanapun kita berada, meninggal, disitulah kita dikubur. Kita meninggal di Jakarta, ya kubur di Jakarta. Meninggal di Surabaya, kubur di Surabaya. Meninggal di Mekah, kubur di Mekah. Maka pemerintah Saudi sampai hari ini, insya Allah karena faham sunnah, ya, tidak membolehkan,
yang meninggal haji umroh di sana, kemudian jenazahnya dibawa pulang ke tanah air masing-masing, nggak ada. Ya. Alhamdulillah Nabi dikasih tahu oleh Allah lewat Jibril ya, memberikan hiburan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas bahwa engkau tidak akan meninggal di sini ya. Tetapi yang disebut oleh Nabi adalah Sa'ad bin Khawlah. Sa'ad bin Khawlah iya meninggal di Mekah dengan terpaksa dikubur di Mekah. Bahkan dalam masalah penguburan, walaupun sama-sama Jakarta, lebih baik di pekuburan terdekat. Ya. Agar apa? Agar sunnah dalam membawa mayat itu, apa? Antum masih ingat? Sunnah membawa mayat yang hari ini ditinggalkan oleh hampir seluruh kaum muslimin barangkali. Apa? Menggotong. Sekarang kan rata-rata pakai ambulan. Karena apa? Ya karena terlalu jauh, gitu ya. Pemakaman itu terpusat, gitu. Seandainya satu kelurahan lah ya, atau satu RW lah ya, ada pemakaman di situ kan bisa digotong. Dan pemakaman itu butuh tanah yang luas apa tidak? Pemakaman itu butuh tanah yang luas apa cukup 10 kali 10, 20 kali 10 lah untuk ribuan orang, cukupkah? Cukup. Kenapa? Iya, karena pemakaman itu sunahnya ditumpuk, bukan satu mayat satu kuburan. Kalau satu mayat satu kuburan, barangkali Masjid Nabawi habis, mungkin kota Madinah habis buat kuburan. Kalau satu mayat satu kuburan, satu liang, jadi satu liang ya bisa ratusan, bukan bisa ribuan, ya ditumpuk-tumpuk. Maka salah satu sunnah dalam pemakaman, jangan dikasih nama. Kasih nama banyak banget namanya, ya kan? Nggak ada nama. Ya lihat aja. Kalau Rasulullah, Abu Bakar, Umar ya jelas nggak kelihatan ya, sulit untuk melihatnya. Yang lain ada Abu Hurairah, ada Aisyah, ada Sa'ad bin Waqqas. Para sahabat kan ribuan. Nggak ada satupun ketahuan ini di mana, ini di mana, ini di mana. Ya, karena nggak perlu. Apa perlunya coba? Ya, kalau kita luar biasa, ya kan? Ada Kiai Haji anu, Sunan anu, disamperin ke sono, dibangun. Ya, mana yang lebih mulia, Sunan anu apa Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib? Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas dijamin masuk surga, nggak ketahuan makamnya di mana, karena memang nggak perlu. Ya lebih dahsyat lagi para nabi, para rasul, ya kan? Nggak ada yang tahu kan? Seandainya perlu, tentu Allah sudah sampaikan. Mana mungkin Allah menyembunyikan kebaikan, ya? Muhammad, jangan lupa, nih titiknya di sini nih, kuburan Nabi Adam. Nah, kalau Idris di sini nih, kalau Ibrahim di sini nih, kalau Ismail di sini nih. Ya, kalau seandainya kuburan orang baik itu perlu ditandai, perlu didatangi berbondong-bondong, ada keberkahan di situ, tentu Allah akan kasih tahu. Nggak ada. Nabi juga nggak pernah berdoa memohon, ya Allah tunjukkan kepadaku mana kuburan Nabi Musa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Nggak ada. Karena memang nggak perlu. Inilah kesalahan di kita ini. Kayaknya perlu, harus, ya. Padahal nggak perlu sama sekali. Ya, sebelum kita bersoal jawab, ada beberapa banyak nih fawaid dari hadis ini. Ada 14 ya. Saya pilihkan beberapa saja.
Jawazu wad'il yadi ala jabhatil maryum. Bolehnya meletakkan tangan, ini tidak dibawakan oleh beliau tadi ya. Bolehnya meletakkan tangan di jabhah, kening orang yang sakit. Ini bukan khurafat, bukan tahayul ya, tapi mubah, boleh ya. Dan ini apa ya, jadi ta'lifil qulub, bisa melembutkan hati dan bisa mendatangkan semangat barangkali, apalagi dia orang besar ya. Taruhlah antum sakit, kemudian ditengok sama siapa, direktur antum misalnya ya, meletakkan tangannya di kening antum, tentu ini mendatangkan kekuatan gitu ya. Ada sesuatu ketika seseorang sakit, kemudian ada kebahagiaan, ini insya Allah bisa mengobati. Dan ya semua orang tahulah ya, perasaan gembira, bahagia itu bisa mendatangkan kesembuhan, istilahnya imunnya meningkat gitu ya. Maka rata-rata orang yang sakit itu kan diawali oleh stres, sedih, kaget ya. Istri tercintanya meninggal, nggak lama sakit-sakitan, kira-kira begitu ya. Maka luar biasa, hidup bahagia ini luar biasa, membawa kepada sehat, lebih besar daripada makan bergizi, diet ini, diet itu, olahraga. Itu betul ya, mendatangkan sehat. Tapi kebahagiaan ini lebih-lebih lagi. Maka tidak ada para nabi, para rasul yang sakit-sakitan. Nabi Ayub kan bukan sakit-sakitan, itu sebuah ujian memang. Gak ada para nabi, para rasul itu sakit-sakitan. Makan antum tahu, makan para nabi dan rasul ya, kesukaan nabi kambing, paha kambing ya kan. Hidup penuh dengan kebahagiaan, bersyukur ya. Al-wasiyatu la tajuzu bi aktsari minas thuluth. Wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga. Jadi kalau antum berwasiat, haram lebih dari sepertiga ya. Kan ini hak ahli waris gitu. Jangan sampai hak ahli waris itu jadi berkurang karena kita wasiatkan terlalu banyak. Muni'a naklul mayyiti min baladin ila akhar. Tidak bolehnya memindahkan mayat dari satu negeri ke negeri lain, dari satu kota ke kota lain ya. Maka di Mekah ya terus di Mekah, di Madinah terus di Madinah, karena memang nggak ada gunanya. Gunanya apa coba? Ibu kita jauh sana di Papua ya, dikubur ya. Ya memang kalau di dekat rumah tuh apa coba? Ya nggak ada, kecuali masih hidup tentunya, kan cuma kuburan ya. Betul-betul kita diajak oleh Islam untuk menggunakan akal kita. Khitab syari' lil wahid ya'ummu man kana bi sifatihi minal mukallafin. Ketika Allah dan Rasulnya syari' menetapkan sebuah syariat kepada satu orang, otomatis itu semuanya. Ini kan tadi khusus Sa'ad bin Abi Waqqas kan? Apakah kita masuk? Ya masuk. Jadi itu bukan kekhususan Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau kekhususan tentu Nabi bersabda ya. Bu Ayyub Al-Ansari misalnya persaksiannya 2 kali lipat dari laki-laki lain, pasti disebut kalau ada perkecualian. Kalau tidak disebut berarti umum. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Ada pertanyaan? Silakan.